Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Fajar Putra 20. Dengan siapa ini, Mak? Nama Mak siapa? Janiar. Siapa? Janiar. Janiar. Namanya kek siapa, kek? Rasidin. Siapa, kek? Rasidin. Gak kuat, kek. Siapa? Rasidin. Oh, ini nama kakek gue adalah nama kakek Rasidin. Ini nama nenek Janiar. Jadi di video kali ini adalah bertepatan pada malam Jumat. Kita akan membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal atau membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Itu jilbab amak tuh pakai, Mak? Ntar ya, mama ke jilbab ntar. Oke guys, maaf tadi nenek lagi masang jilbab tadi. Ya, saya akan baca surah Al-Kahfi bertiga-tiga sama kakek. Ikuti ya, kek. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca surah Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah kita baca dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekarang kita baca surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Gimana, kek? Kurang nggak hafal ayatnya, kek? Oke, jadi kakek mendengarkan aja dulu ya, kek. Nanti kakek baca surat Al-Ikhlas ya. Ya, kek? Oke, lanjut kita baca. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Insyaallah. Sekarang giliran kakek baca surat apa? Al-Ikhlas, itu surat Qul Huwallah. Hafal kan, kek? Qul Huwallah. Ya, tunggu baca dari A'udzubillah deh, kek. Ini, kek, baca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallah. Dekat kan, dek? Dekat kan? Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Memang kalau masalah tajwid memang ada sedikit salah, tapi nggak apa-apa. Namanya aja udah tua ya kek. Iyalah dua. Gila dulu. Oh iya. Sekarang nenek akan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallah nek. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, betul. Geser ke belakang dikit nek. Kayak nekat dikit ya. Jadi di sini saya minta saran kepada ayah. Bagaimana pendapat kakek? Apakah di waktu muda ini kita harus berbuat kebaikan atau di waktu tua, kek? Menurut kakek bagaimana? Apakah di waktu muda ini kita harus membaca Al-Quran atau di waktu tua? Mana lebih baik? Baik mata mudu ke waktu mudu. Kenapa? Hidup payah tuh. Mencari baris deh. Oh, jadi kalau misalnya ada pepatah mengatakan ya kayak belajar di waktu muda itu sama saja kita mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu tua itu sama saja kita mengukir di dalam air. Maksudnya adalah, jadi kalau misalnya kita di waktu muda belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, jadi itu semua sama saja kita mengukir di atas batu. Kayak Iya. kalau kita mengukir di atas batu, apa namanya tuh kayak kalau kita mengukir di atas batu, hilang apa nggak tulisannya kayak? Hilang. Nggak hilang lah kayak. Kan kita mengukir di atas batu, nggak hilang kan kayak? Enggak. Nggak hilang. Jadi sama aja kayak gitulah perumpamaannya. Kalau kita belajar di waktu muda, itu sama saja kita mengukir di atas batu, jadi masih lengket kayak. Jadi kalau misalnya di waktu tua kita belajar, itu sama saja kita mengukir di atas air. Hilang apa enggak kayak? Hilang. Hilang. Kalau di atas air kita mengukir, hilang apa enggak, Mak? Yuk. Hilang enggak, Mak? Hilang. Jadi apa namanya tuh, disarankan untuk para pemuda atau saya sendiri para pemuda, hendaklah kalian sama mengajarkan Al-Quran. Bisa jadi dengan kakek dan nenek kalian baca Quran di sini selama video ini dia tengok orang, atau tapi kita tuh kalau ingin melakukan sesuatu, niat pertama kali terlebih dahulu ya. Di dalam hadis arba'in, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'ma lubinniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Jadi untuk saudara-saudariku semua, jangan kalian sampai salah niat. Karena niat itu penting sekali kan, kayak penting niat itu kayak. Iya. Penting niat itu nek. Penting kayak. Perlu niat. Niat perlu dulu. Jadi kalau misalnya kita niat untuk mendapatkan pahala karena Allah, cukup niat karena itu aja. Tapi kalau kita berniat, aku baca Al-Quran ingin dipuji orang, ingin dibilang ustaz, jangan. Karena pujian seseorang itu cuma lewat sebentar saja. Misalnya kayak gini, wih Masya Allah suara kamu merdu. Itu cuma sebentar aja pujian, gak ada gunanya. Tetapi kalau pujian dari Allah, pahala dari Allah, Masya Allah, itu berguna sekali. Apa saran kakek untuk para pemuda sekarang nih kek? Saran kakek untuk para pemuda sekarang ini. Terkadang kan para pemuda sekarang ini pergaulannya bebas. Jadi saran kakek kayak mana untuk para pemuda sekarang ini? Pandai-pandai bergaul-gaul awak sama muda. Pandai-pandai kuat belajar. Awak sekolah. Ini payah dari kecil cucu saya kalau dikasuh sampai sekarang ala kadang aja sampailah sekolah ibunya sekolah SD sampai ke pondok Pastral
Pesantren. pesantren. Ya. Ya gigi orang tua lah habis. Lah umur 72. Ndak lurus baru itu. Itulah. Oh, itu aja sarannya kek. Oke. Kalau saran dari nenek kayak mana nek? Untuk para pemuda sekarang ini. Ai sekolah pi bawa ke sekolah satu. Piawak lah kena paling situ dak tentu leh. Dak tentu sekolah rakul leh. Oh iya. Jadi saya ada Itu ya. Ya. Oh, jadi di waktu dulu tuh saudara-saudariku. Tahun 60-an, aduh payah sampai tahun 80-an. Oh iya. Tidak tentu dengan kasur rumah awak lah kena pai pejo. Tidak tentu leh. Oh, jadi intinya kakek dan nenek ini dulunya amat susah sekali. Jadi untuk sekolah aja nggak bisa, untuk pergi mengaji aja nggak bisa. Karena di waktu itu ada peperangan juga ya kayak pada zaman kakek. Tahun 61. Tahun 61. 60-an. Oh ya. Jadi saya dulu tinggalnya sama nenek dengan kakek. Sama kakek saya tinggal dulu kakek. Kakek baumu 12 tahun, dua kedua 61. Tahun 60-an. Baumu 12 tahun. Lah kan pai mencari di bawah di orang tua. Kena ngeri orang. Nah itulah. Oh ya gitu. Ya kayak. Ya itu saran dari kakek dan nenek. Nampak kan wajahnya nenek? Jadi sampai di sini aja lah video kita pada malam Jumat ini. Hendaklah kalian semua membaca surah Al-Kahfi. Sekarang malam Jumat ya kayak. Besok hari Jumat kayak. Apa itu? Sekarang hari Kamis kayak. Kami. Iya, Kamis hari tadi kayak. Jadi kakek tahu nggak hadis apa keutamaan membaca surah Al-Kahfi? Tahu kakek? Tahu. Nggak tahu ya? Nggak. Nenek tahu? Tapi kurang tahu ini. Oh, kurang tahu nggak apa-apa. Jadi sekali lagi saya ingatkan guys. Jadi keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi atau membacanya aja lah, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi sharing-sharinglah kalian membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Ini bukan dikhususkan saudara-saudariku. Ini hadis. Tidak sama dengan surat Yasin. Kita harus membaca surat Yasin pada malam Jumat. Itu kan dikhususkan kan. Kenapa kita harus pada malam Jumat baca surat Yasin? Kenapa nggak malam Kamis saja? Jadi surah Al-Kahfi ini tidak dikhususkan, tetapi hadis ini. Hadis. Di dalam hadis ada mengatakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.